Halo, perkenalkan nama saya Grace Sialagan dengan NIM 11S23043. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum satu PAM, di mana di sini terdiri dari dua, yaitu latihan dan to-do list. Sebelumnya itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk latihan di mana di sini kita perkenalan topik terlebih dahulu. Kita menggunakan Kotlin, di mana Kotlin adalah bahasa pemrograman modern yang dikembangkan oleh JetBrains dan saat ini menjadi bahasa resmi pengembangan Android, di mana Kotlin ini dirancang untuk lebih ringkas, aman, dan mudah dibaca dibandingkan dengan Java. Lalu, di mana dalam presentasi ini saya akan membahas 6 topik utama. Yang pertama ada, yang pertama di sini ada. Nanti saya jelaskan ada basic types, lalu ada class, eh, lalu ada control flow, function, hello world, null safety, class interface, extension function, lambda expression, library API, APIs, null safety, object, open special classes, property, scope atau function. Di mana topik utamanya itu ada tipe data dan variabel, ada collection yang meliputi list, set, dan map. Lalu yang ketiga ada control flow, yaitu yang keempat ada function, classes, dan OOP. Dan yang keenam ada null safety. Setiap topik akan saya jelaskan beserta contoh kode dari latihan yang telah saya kerjakan. Di sini ada tipe data, di mana exercise yang pertama ini, topik pertama adalah tipe data dan variabel. Di sini di Kotlin terdapat dua kata kunci utama untuk mendeklarasikan variabel, yaitu val dan var. Val digunakan untuk variabel yang nilainya tidak bisa diubah setelah pertama kali ditetapkan, atau disebut immutable. Sedangkan var digunakan untuk variabel yang nilainya bisa diubah kapan saja atau disebut mutable. Nah, di sini kita contohnya itu pada exercise yang pertama ini. Saya mendefinisikan berbagai tipe data dasar Kotlin, di mana di mana variabel A itu bertipe integer yang nilainya 1000, variabel B bertipe string berisi teks atau log message, ya variabel C bertipe double bernilai 3,14 yang D long, angka besar, ada boolean, false, dan char bertipe karakter new line. Saya akan langsung run untuk pada exercise yang pertama. Nah, di sini pada exercise yang pertama itu dia hanya mengeluarkan output seperti ini. Tidak ada output yang lebih mendominasi. Tidak ada output yang lebih ke spesifiknya. Di mana salah satu fitur unggulan Kotlin adalah tipe inference, artinya kita tidak harus selalu menulis tipe data secara eksplisit. Kotlin bisa menentukan tipe secara otomatis berdasarkan nilai yang kita berikan. Misalnya jika kita menulis val angka sama dengan 5, Kotlin otomatis tahu bahwa tipenya adalah integer. Lalu di sini ada collection. Saya tidak menjelaskan untuk semua exercise karena ini sangat banyak sampai dengan 28 exercise. Saya hanya menjelaskan lebih menjelaskan inti atau yang menjadi topik utama dalam latihan ini. Lalu di sini ada collection, di mana di collection ini struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai sekaligus. Kotlin menyediakan 3 jenis collection utama yaitu list, set, dan map. List itu adalah eh, koleksi terurut yang bisa menyimpan elemen duplikat. Urutan elemen sesuai dengan urutan kita memasukkannya. Contohnya pada latihan ini ada di exercise yang kelima, di mana saya membuat dua list yaitu green number, red number. Lalu saya menghitung total elemen kedua list menggunakan fungsi count dan hasilnya adalah 5. Ini menunjukkan bagaimana list menyimpan dan menghitung elemen dengan mudah. Untuk runnya, mesti kita run. Nah, hasilnya itu adalah 5. Lalu, di mana adalah total dari green number dan red number ada 5 list. Lalu ada map. Di map adalah koleksi yang menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Kita bisa mengakses value dengan menggunakan key-nya secara langsung.
sehingga pencarian data lebih efisien. Contohnya pada latihan ini adalah di exercise 6. Di sini saya membuat map dengan nama number 2 word, di mana yang memetakan angka 1, 2, dan 3 ke kata dalam bahasa Inggris, yaitu one, two, dan three. Ketika saya mengakses kamus dengan key angka 2, hasilnya adalah kata to. Ini sangat membantu untuk situasi seperti kamus atau lookup table. Maka kita run untuk exercise yang keenam. Hasilnya adalah tuh, yaitu 2. Lalu ada set, di mana set adalah koleksi yang hanya menyimpan nilai unik. Jika kita memasukkan nilai yang sama 2 kali, set otomatis mengabaikan duplikatnya. Contohnya kita memasukkan angka 1 2 kali, maka dia hanya detect itu cuma 1 kali. Misalnya itu, jika kita membuat set berisi apple, pisang, dan apple lagi, maka set hanya akan menyimpan 2 elemen, yaitu apple dan pisang. Properti ukuran atau size-nya yang akan bernilai 2 bukan 3. Ini berbeda dengan list yang tetap menyimpan semua elemen termasuk dengan duplikat. Lalu ada control flow, di mana topik ketiga adalah control flow, yaitu mekanisme untuk mengendalikan alur eksekusi program. Kotlin menyediakan beberapa struktur control flow, antara lain if, else, when, for, dan while. Nah, contohnya itu pada exercise yang ke-8. Di sini, struktur if else digunakan untuk percabangan berdasarkan kondisi boolean. Di exercise 8, saya membuat program sederhana yang menggunakan random untuk menghasilkan 2 angka acak. Jika kedua angka sama, eh, maka program akan mencetak you win. Namun, jika berbeda akan mencetak you lose. Yang menarik, di Kotlin, if else bisa digunakan sebagai ekspresi yang mengembalikan nilai, bukan hanya sebagai pernyataan biasa. Kita langsung run untuk exercise yang ke-8. Nah, maka di sini you lose karena dia 6. Lalu, eh, untuk when, penggunaan when adalah pengganti switch case yang jauh lebih ringkas dan kuat di Kotlin. Di exercise 9 ini, saya menggunakan when untuk memetakan tombol ke aksi, yaitu tombol A, yes, eh, tombol B, no, dan tombol X menghasilkan menu, dan tombol lainnya menghasilkan pesan bahwa tombol tidak dikenal. When sangat fleksibel karena bisa mencocokkan berbagai kondisi termasuk range, tipe data, dan ekspresi yang kompleks. Kita akan langsung run untuk exercise yang ke-9, di mana outputnya itu adalah yes. Karena di sini di print A yes, B no, X menu, Y nothing else, there is no switch button. Sedangkan di sini file buttonnya A, maka A adalah yes. Sedangkan file buttonnya B, maka menghasilkan outputnya itu adalah no. Maka kita langsung ke for loop. Di for loop ada di exercise yang ke-11, di mana for loop digunakan untuk mengintegrasi koleksi atau range angka di exercise 11, yaitu Fishboost. Di sini saya menggunakan for dengan range 1 sampai 100. Di dalam loop saya menggabungkan when untuk logika. Jika angka habis dibagi 15, maka akan dicetak Fishboost. Namun jika habis dibagi 3, maka akan dicetak Fish. Sedangkan jika habis dibagi 5, maka akan dicetak bus. Selain itu, cetak angkanya langsung. Ini menunjukkan kombinasi yang kuat antara for dan when. Saya akan langsung run untuk pada bagian exercise yang ke-11. Di mana hasilnya adalah di sini kita menggunakan range-nya itu 1 sampai dengan 100. Maka di sini ada mulai dari 1, 2, lalu fish, karena ini adalah habis dia bagi 3. Sedangkan 5 ini bus karena habis dibagi 5. Kita langsung ke 15, maka dia akan fish bus karena habis dibagi dengan 15. Lanjut kita ke while. Penggunaan while ada pada exercise 10. Di sini while digunakan ketika kita ingin mengulang selama kondisi tertentu masih benar. Di exercise 10 saya mensimulasikan penambahan irisan pizza. Selama jumlah irisan masih kurang dari 7, maka program terus menambah dan mencetak progresnya. Ketika sudah mencapai 8 irisan atau pizza penuh, maka program mencetak pesan selamat. Maka di sini ada 1 sampai 7, lalu yang ke-8 dia menutup untuk
loopnya. Karena pizza kurang dari 7. Lalu di sini ada function. Di function ini ada fungsi ini memungkinkan kita membungkus logika yang bisa digunakan kembali sehingga sehingga kode lebih bersih dan terorganisir. Fungsi regu fungsi fungsi dari eh, ada fungsi reguler yaitu. Lalu di sini ada exercise yang ke-13, di mana fungsi paling dasar di Kotlin menggunakan kata kunci fun. Di exercise 13 ini, bisa kita lihat di exercise 13, di sini saya membuat fungsi circle area yang menerima satu parameter radius bertipe integer, lalu mengembalikan nilai bertipe double. Isi fungsinya adalah nilai PI dikali radius kuadrat. Ini adalah fungsi matematika sederhana untuk menghitung luas lingkaran. Untuk single expression function, yaitu di exercise 14, di sini eh, Kotlin memperkenalkan sintaks yang lebih ringkas untuk fungsi dengan satu ekspresi. Di exercise 14, fungsi circle area 2 ditulis hanya dalam satu baris menggunakan tanda sama dengan tanpa kurung. Kurawal dan tanpa return. Hasilnya identik dengan fungsi sebelumnya, namun jauh lebih singkat. Ini adalah salah satu fitur Kotlin yang membuat kode lebih elegan. Lalu ada default parameter pada exercise 15. Di sini saya membuat fungsi interval second yang menerima tiga parameter, yaitu horse, minute, dan second, masing-masing dengan nilai default 0. Ini berarti pemanggil fungsi bisa hanya mengisi parameter yang dibutuhkan saja. Misalnya kita bisa memanggil dengan hanya mengisi menit atau hanya jam atau ketiga sekaligus. Lalu di sini ada classes dan OOP, di mana data class adalah fitur spesial Kotlin yang secara otomatis menghasilkan fungsi-fungsi penting seperti equals, hashcode, Turing, dan copy. Kita tidak perlu menulisnya secara manual seperti di Java. Cukup tambahkan kata kunci data sebelum kelas. Lalu di sini ada inheritance. Inheritance nama Kotlin mendukung pewarisan menggunakan tanda titik dua. Namun bedanya dengan Java di Kotlin semua kelas bersifat final secara default. Artinya untuk bisa diwariskan kelas induk hanya harus diberi kata kunci open. Demikian pula metode yang ingin di override harus ditandai open dan metode yang menggantinya menggunakan kata kunci override. Kata kunci override. Ada juga interface adalah kontrak yang mendefinisikan perilaku yang harus dimiliki sebuah kelas tanpa menentukan implementasinya di Kotlin. Interface bisa memiliki metode dengan implementasi default sekalipun, yang merupakan perbedaan dari Java. Ini sangat berguna untuk mendefinisikan abstraksi yang fleksibel. Lalu ada null safety, di mana topik terakhir adalah null safety yang merupakan salah satu fitur paling penting dan inovatif dari Kotlin. Di Java, null pointer exception adalah salah satu error yang paling sering terjadi. Kotlin menyelesaikan masalah ini secara fundamental melalui sistem tipe. Di sini ada eh, secara default, semua variabel di Kotlin tidak bisa bernilai nol. Jika kita ingin mengizinkan nol, kita harus menambahkan tanda tanya. Kita harus menambahkan tanda tanya setelah tipe data. Misalnya, string tidak bisa nol, tapi string dengan tanda tanya setelahnya berarti boleh nol. Lalu ada save call operator di sini untuk mengakses properti atau memanggil metode pada variabel yang bisa nol. Kita gunakan save call operator, yaitu tanda tanya titik. Jika variabelnya nol, ekspresi akan mengembalikan nol tanpa menyebabkan error. Lalu ada Elvis operator, ini menggunakan tanda tanya titik dua dan berguna untuk memberikan nilai default ketika ekspresi menghasilkan nol. Lalu eh, dari presentasi yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan eh, di sini ada contohnya tadi dari Nur Septi, yaitu exercise 13 contohnya yang kita ambil, lalu langsung kita run saja. Nah, bisa kita lihat di sini ada
email notification enabled for Alice, SMS notification enabled for Gus. Nah, dapat disimpulkan melalui poin-poin yang telah kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama, Kotlin memiliki sistem tipe yang kuat dengan val dan var, serta dukungan tipe interface yang membuat kode lebih ringkas. Kedua, collection seperti list, set, dan map menyediakan struktur data yang fleksibel untuk berbagai kebutuhan penyimpanan data. Yang ketiga, control flow Kotlin dengan if else, when, for, dan while memberikan kendali penuh atas alur eksekusi program. Yang keempat, function Kotlin mendukung berbagai gaya penulisan termasuk single expression dan default parameter yang mengurangi duplikasi kode. Lalu yang kelima ada null safety adalah fitur pembeda utama Kotlin yang mencegah null pointer exception secara struktural melalui sistem type. Secara keseluruhan, Kotlin adalah bahasa yang dirancang untuk produktivitas developer. Dengan sintaks yang lebih bersih, fitur null safety, dan berbagai idiom modern, Kotlin memungkinkan kita menulis kode yang lebih aman dan lebih mudah dibandingkan Java. Oke, nah untuk yang kedua itu ada to-do list. Yang pertama tadi ada latihan, yang kedua ini adalah to-do list. Saya akan menjelaskannya juga, di mana aplikasi to-do list adalah salah satu studi kasus untuk memahami konsep-konsep fundamental pemrograman, di mana pada proyek to-do list ini memungkinkan kita untuk mempraktikkan operasi CRUD secara lengkap, yaitu create uh, untuk menambah data, read untuk membaca data, update untuk memperbaharui data, dan delete untuk untuk menghapus data. Saya akan membagi presentasi ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama, deskripsi dan tujuan proyek, arsitektur MVC yang diterapkan, penjelasan setiap komponen kode, penjelasan collection Kotlin dalam aplikasi, alur penggunaan program atau demo, dan kesimpulan. Todolis ini adalah aplikasi berbasis command line yang berjalan di terminal. Pengguna berinteraksi melalui menu yang ditampilkan secara berulang. Aplikasi ini mendukung 6 fitur utama, menambah todo baru, melihat semua todo, mengubah judul dan status todo, mencari todo berdasarkan kata kunci, mengurutkan todo berdasarkan kolom tertentu, dan menghapus todo berdasarkan ID. Proyek ini terdiri beberapa file yang masing-masing memiliki tanggung jawab berbeda. File todo.kt berisi definisi data, file main adalah titik masuk program, file todo repository menangani operasi data langsung, file I file itodo repository adalah interface untuk repository, file todo service berisi logika bisnis, file itodo service adalah interface untuk service, file todo view menangani tampilan dan interaksi pengguna, dan file input util adalah utilitas untuk membaca input. Di sini ada arsitektur MVC. Salah satu aspek terpenting dari proyek ini adalah penerapan pola arsitektur MVC yang merupakan singkatan dari model, view, dan controller. Yang pertama adalah kita jelaskan model. Layer model adalah lapisan yang bertanggung jawab atas data. Dalam proyek ini, model diwakili oleh file entities todo.kt, yaitu todo.kotlin. Data kelas todo memiliki 3 parameter, yaitu ID, type sebagai identifikasi unik, title sebagai judul todo, dan is finished sebagai status penyelesaian. Yang menarik, kelas ini menggunakan complaint object untuk menghasilkan ID secara otomatis melalui counter yang bertambah setiap kali todo baru dibuat. Lalu ada view. Nah, layer view ini bertanggung jawab untuk menampilkan informasi ke pengguna dan menerima input dari pengguna. Dari proyek ini, view ditampilkan pada todo view. Di todo view ini, nah di sini menu pilihan dan memanggil fungsi-fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan pengguna. Input util menyederhanakan cara membaca input dari keyword. Nah, di sini ada menu, tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, dan keluar. Lalu ada juga pilih. Lalu ada controller, yaitu service dan repository. Di sini, layer controller dalam proyek ini dibagi lagi menjadi 2 sublapisan untuk memisahkan tanggung jawab lebih jauh. Yang pertama, service layer. Di sini, di todo service ini, yang berisi logika bisnis aplikasi. Service menerima perintah dari view dan memvalidasinya, lalu meneruskannya ke repository. Kedua ada repository layer, diwakili oleh todo repository di sini yang bertugas melakukan operasi data langsung pada koleksi dengan pemisahan ini.
Jika suatu hari kita ingin mengubah penyimpanan dari array list ke database, kita hanya perlu mengubah repository tanpa menyentuh eh, service atau view. Lalu ada di sini manfaat interface ini kita di sini kan menggunakan interface i-to-do repository dan i-to-do service. Interface mendefinisikan kontrak metode yang harus diimplementasikan tanpa menentukan detail implementasinya. Ini membuat kode lebih fleksibel dan mudah diuji karena kita bisa dengan mudah mengganti implementasi tanpa mengubah bagian kode lainnya. Lalu bagian keempat ada entitas to-do yaitu data class. Di sini ada property ID. Di property ID ini menggunakan file karena ID tidak boleh berubah setelah todo dibuat. Nilai defaultnya diambil dari fungsi generate ID yang ada di companion object. Setiap kali fungsi ini dipanggil, counter akan bertambah satu. Sehingga setiap todo mendapat ID yang berbeda secara berurutan. Contohnya saya menambahkan 5 todo, maka ID-nya itu pasti berbeda-beda. 1, 2, 3, atau 5. Lalu ada fungsi toString di override untuk menghasilkan representasi teks yang mudah dibaca. Yang kelima ada repository dan service, di mana di todo repository tadi, ini implementasi dari i-to-do repository yang menyimpan semua data todo dalam sebuah array list bertipe to-do. Di sini ada get all todos, di mana ini mengembalikan seluruh array list data. Ini digunakan ketika view ingin menampilkan semua todo. Lalu ada add todo, menerima objek todo dan menambahkannya ke array list menggunakan metode add. Ada remove todo juga, menerima ID sebagai parameter, lalu mencari todo yang memiliki ID tersebut menggunakan fungsi find dengan lambda. Operasi elvis digunakan jika todo tidak ditemukan, fungsi langsung mengembalikan false. Jika ditemukan, todo tersebut dihapus dari array list dan fungsi mengembalikan true. Ada search juga, di sini search todo. Di search todo ini kita menggunakan fungsi filter dari collection Kotlin. Filter menerima sebuah lambda yang mengembalikan kondisi boolean. Lalu ada sort todo juga menggunakan ekspresi when untuk menentukan kolom pengurutan. Jika by bernilai ID, data diurutkan berdasarkan ID. Jika title berdasarkan title, jika finish berdasarkan status is finish. Setelah diurutkan ascending, jika pengguna meminta descending, array list di reverse. Ini memanfaatkan fungsi sort by dan reverse bawaan Kotlin, yaitu if ascending data reverse. Lalu ada todo service. Di todo service ini berperan sebagai perantara antara view dan repository. Service menerima perintah dari view lalu mendelegasikannya ke repository. Service juga menangani logika bisnis seperti validasi dan peran error. Lalu yang keenam ada view dan alur program. Todo view di sini komponen yang paling dekat dengan user. Fungsi utamanya adalah show todos yang berjalan dalam loop while atau true tanpa batas, sehingga iterasi loop program menampilkan daftar todo terkini, kemudian menampilkan menu pilihan. Di sini ada penggunaan when untuk routing. Setelah pengguna memasukkan pilihan, program menggunakan ekspresi when. Di sini when menentukan tindakan. Jika pengguna memilih 1, fungsi add todo dipanggil. 2, update todo. 3, cari. 4, urutkan. Yang kelima, hapus. Dan yang ke X itu adalah keluar. Di sini ada fungsi add todo juga. Di sini program meminta pengguna memasukkan judul. Jika pengguna mengetik X, operasi dibatalkan. Jika tidak, judul yang diinput diteruskan ke todo service.add todo untuk diproses. Lalu ada fungsi update di view juga. Karena membutuhkan 3 inputan, yaitu ID todo yang ingin diubah, judul baru, dan konfirmasi status setelah atau sebelum. Lalu ada penerapan collection, yaitu yang sangat penting. Bagaimana collection Kotlin digunakan secara nyata dalam aplikasi ini, yaitu filter untuk search, di mana saya menggunakan filter untuk array list. Filter bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen menggunakan lambda. Lalu ada sort by untuk short, untuk pengurutan. Saya menggunakan sort by untuk menerima lambda sebagai selektor kolom. Lalu ada find untuk update dan delete. Ada for each juga untuk display. Untuk menampilkan semua todo, service menggunakan for each untuk mengintegrasi setiap elemen
eh, setiap elemen dan mencetak representasi teksnya. Karena Todo memiliki override to string. Kita bisa langsung mencetak objek Todo dan hasilnya sudah terformat. Nah, kita langsung run untuk bagian dari to-do list tersebut. Kita runnya pada file main. Nah, bisa kita lihat di file main ini sudah ada to-do repository, itu-do repository, lalu ada service, dan view juga yang sudah saling berkesinambungan. Nah, di sini kan terdiri dari daftar to-do belum tersedia. Uh, kita belum tambahkan apapun terhadap to-do ini. Kita coba tambahkan satu. Contohnya kita bikin belajar waktu ini. Nah, di sini sudah langsung ada daftarnya dengan ID-nya itu satu dan di sini statusnya itu belum selesai. Nah, kita coba tambah satu lagi untuk bagian todo. Kita coba mengerjakan praktikum. Nah, sama-sama yang ID-nya itu dua. Kita coba langsung ubah untuk yang ID yang pertama, di mana judul barunya itu Library. Buat tetap belajar Kotlin. Namun, apakah sudah selesai? Kita coba untuk yes. Maka di sini listnya itu jadi belajar Kotlin itu sudah selesai, sedangkan mengerjakan praktikum belum selesai. Kita coba cari kata kuncinya itu adalah Kotlin. Nah, di sini bisa ditampilkan bahwa yang ada unsur Kotlin dalam duduk kita adalah belajar Kotlin. Maka dia ada ID yang pertama. Kita coba langsung urutkan. Kita urutkan itu berdasarkan contohnya finish. Berdasarkan eh, finish. Nah, diurutkan secara ascending, kita pilih yes. Maka diurutkan eh, secara ascending. Maka yang terurut itu mulai dari yang belum selesai ke selesai. Lalu coba kita hapus untuk yang ID yang kedua. Nah, maka sisanya adalah yang ID yang pertama saja. Kita langsung keluar X. Maka proses finish with exit code 0. Bisa kita lihat bahwa semua fitur-fitur baik dari tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, dan keluar berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan menghasilkan output yang sesuai dengan apa yang dimau oleh user. Nah, dapat dicari kesimpulan yang pertama, arsitektur MVC yang memisahkan model view service dan repository membuat kode jauh lebih terorganisir dan setiap bagian mudah dipahami secara terpisah. Yang kedua, penggunaan data class untuk entitas todo membuktikan bagaimana Kotlin mengurangi boilerplate code secara signifikan. Lalu yang ketiga, collection Kotlin dengan fungsi-fungsi ini seperti filter, sort by, find, dan for each memungkinkan operasi data ditulis secara deklaratif dan ringkas. Yang keempat, control flow of Kotlin terutama kombinasi while dan when sangat efektif untuk membangun menu interaktif yang responsif. Yang kelima, itu ada penggunaan interface, membuat kode lebih modular dan memudahkan pengembangan di masa depan. Proyek ini atau dengan to-do list ini kita membangun aplikasi yang baik, bukan hanya soal code yang berfungsi, tetapi juga soal bagaimana kode itu diorganisir. Nah, dengan arsitektur yang tepat, yaitu kita menggunakan MVC dan memanfaatkan fitur-fitur modern Kotlin, kita bisa membuat aplikasi yang mudah dibaca, mudah diuji, dan mudah dikembangkan. Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan untuk praktikum yang pertama, baik dari latihan maupun to-do list. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih.